Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 13, saya sendiri Dede Benengsi serta rekan saya Aprilia Anastasia dari Penmas 2019. Mohon disimak baik-baik ya. Akan membahas mengenai yang pertama, pengertian literasi keluarga, yang kedua, pembentukan keluarga awal, yang ketiga, memasuki kehidupan perkawinan, yang keempat, peran orang tua, yang kelima, pendidikan pranatal menurut John W. Santrok, dan yang terakhir kesimpulan. Let's go! Literasi keluarga merupakan rangkaian upaya yang dilakukan dalam keluarga berkaitan dengan pengenalan keterampilan dan bahasa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Awal terdapat hukum perkawinan. Menurut Bashir dalam Rauf 2027, terdapat 3 unsur dalam perjanjian perkawinan, yaitu yang pertama, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur sukarela dari kedua belah pihak. Yang kedua, kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya. Yang ketiga, persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan persetujuan-persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabir kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Selanjutnya ada syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, perkawinan harus didasari atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat persetujuan atas izin kedua orang tua. Yang ketiga, apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka akan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang keempat, apabila dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Yang kelima, apabila dari salah seorang di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang di atas. Selanjutnya, yaitu memasuki kehidupan perkawinan. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam memasuki kehidupan perkawinan? Pertama, persiapkan mental. Mengenal dan memahami pasangan, serta memahami arti pernikahan bagi diri sendiri. Kedua, mengenal satu sama lain. Cinta justru akan berkembang menjadi kasih sayang dalam perjalanan waktu kehidupan perkawinan. Tiga, komitmen. Ikatan yang didasari saling pengertian penting dalam kehidupan perkawinan. Pasangan suami istri yang sejati adalah pasangan yang saling terbuka. Ini hal penting yang harus selalu ada dalam kehidupan perkawinan adalah komunikasi di antara suami dan istri. Kebanyakan konflik yang muncul pada pasangan suami istri yang dapat berakhir pada perceraian adalah karena masalah komunikasi. Yuk, bangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Lalu berikutnya, cara dalam meningkatkan peran orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Yang pertama, mengontrol waktu belajar dan belajar anak. Yang kedua, memantau perkembangan kemampuan akademik anak.
Yang ketiga, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral, dan tingkah laku anak. Yang keempat, memantau efektivitas jam belajar di sekolah. Pendidikan prenatal menurut John W. Santrox dalam buku Child Development. Konsep pendidikan prenatal yaitu konsep pendidikan yang ditunjukkan kepada anak berusia prenatal atau PAUD. Dalam hal ini, orang tua harus serius dalam mengasuh anak-anaknya, sebab mereka adalah masa depan masyarakat. Siap untuk membuat komitmen untuk menciptakan lingkungan yang hangat, mendukung, aman, serta merangsang bagi anak agar merasa aman dan memungkinkan mereka meraih potensi mereka sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, orang tua harus mampu memahami sifat-sifat perkembangan anak. Masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Pada masa prenatal, tentunya janin dalam kandungan calon ibu mengalami pertumbuhan, baik mulai dari proses pembuahan sampai pada kelahiran. Pendidikan harus dimulai sejak usia prenatal. Semua faktor yang ada dalam pendidikan prenatal harus ada pada sisi kesehatan sang ibu, faktor makanan, lingkungan, dan lainnya. Nah, sebagai contoh kasus, salah satu contoh kasus perceraian yang cukup mengagetkan banyak pihak yaitu perceraian antara Brad Pitt dan Angelina Jolie. Brad Pitt dan Angelina Jolie menikah pada 23 Agustus 2014. Setelah 2 tahun pernikahan, mereka memutuskan untuk bercerai pada September 2016. Alasannya, mereka memutuskan untuk bercerai adalah sikap Brad Pitt yang kasar kepada anak-anaknya dan memiliki kebiasaan dia yang suka meminum minuman keras serta menghisap ganja yang membuat Angelina Jolie memutuskan untuk menggugat cerai. Selain itu juga ada isu pihak ketiga. Hal ini berdampak pada psikis anak-meranak mereka. Salah satu berita mengatakan bahwa Angelina Jolie melarang Brad Pitt untuk menemui anak-anaknya. Proses perceraian dan dampaknya pada anak-anak bisa membuat mereka menjadi stres. Menangani masalah-masalah ini dapat berakibat fatal, terutama masalah fisik. Mereka dapat mengalami kesulitan untuk tidur, tanda-tanda depresi, hingga tanda-tanda adanya masalah kesehatan fisik. Sehingga sangat dibutuhkan pemahaman sebelum menikah dan saat memiliki anak bagi pasangan suami istri karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Dari contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu setiap pasangan yang ingin menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan maupun mental, melakukan tes kesehatan untuk mengetahui apakah terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangan dan berguna juga untuk mencegah penyakit tersebut menyebar pada pasangan ataupun pada anaknya kelak. Pasangan yang ingin menikah juga harus melakukan tes mental. Sebelum menikah, pasangan harus melakukan tukar pikiran dengan pasangan dan tanyakan pendapatnya seputar kesehatan mental. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.